Halo teman-teman, saat ini masyarakat dunia sudah masuk dalam tahap revolusi industri 4.0, di mana kecanggihan teknologi menjadi pertanda yang sangat terkemuka. Teknologi tidak sekedar instrumen yang membantu manusia melaksanakan tugas-tugas yang kompleks, tetapi memiliki dampak perubahan revolusioner dalam pola berpikir dan berperilaku manusia serta budaya dan peradaban masyarakat. Pada dasarnya, teknologi tidak bertindak atas masyarakat secara satu arah, begitu juga sebaliknya, melainkan keduanya membentuk interaksi yang kompleks. Sebagai contoh, Metaverse yang telah menciptakan bentuk komunikasi baru yang meliputi intrapersonal, interpersonal, publik, massa, hingga lintas budaya. Setiap orang dapat berinteraksi dengan diri mereka sendiri melalui avatar untuk berpartisipasi atau mereproduksi kehidupan nyata dalam dunia metaforis tanpa batasan temporal dan spasial. Meskipun manusia tidak dapat mendikte teknologi secara langsung, namun negara dapat mengakselerasi maupun menghambat perkembangan teknologi, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi nasib masyarakat di dalamnya melalui berbagai kebijakan negara tersebut. Nah, sudah kebayang belum teman-teman? Biar pemahaman kalian lebih jelas, yuk kita ketahui lebih lanjut mengenai relasi antara teknologi dan juga masyarakat. Apa itu masyarakat? Apa kaitannya dengan teknologi? Pada dasarnya, ada 3 elemen utama, yaitu produksi, pengalaman, dan juga kekuasaan. Pertama, produksi adalah tindakan manusia terhadap sumber daya untuk mengolahnya demi memperoleh manfaat melalui berbagai tindakan konsumsi. Kedua, pengalaman adalah tindakan subjek manusia terhadap dirinya sendiri yang ditentukan oleh berbagai interaksi kompleks internal dan eksternal. Manusia sangat erat hubungannya dengan identitas yang mengalami pengalaman berbeda-beda satu sama lain, sehingga kebutuhan setiap orang juga berbeda. Dan yang terakhir, kekuasaan merupakan implementasi dari hubungan antara subjek manusia dengan aspek produksi dan pengalaman. Seperti yang kita ketahui, dinamika produksi melibatkan sumber daya, baik itu berbentuk materi fisik, materi non-fisik, maupun tenaga kerja yang berujung pada berbagai aturan produksi. Pada akhirnya, secara berkesinambungan, produksi akan membentuk mode produksi yang menentukan keberadaan kelas sosial. Berikut adalah mode produksi yang disampaikan oleh Karl Marx. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi memperoleh keuntungan. Meskipun keduanya berbeda, namun secara umum keduanya merupakan ideologi ekonomi yang menerapkan sistem tanpa kelas, di mana alat produksi dimiliki secara komunal yang diatur oleh negara. Terakhir, mode produksi ini merupakan penggabungan dari aspek kapitalisme dan sosialisme atau komunisme. Mode ini memungkinkan kebebasan ekonomi pada individu, namun tetap ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi demi mencapai tujuan sosial. Berikutnya, terdapat juga mode pembangunan yang menyangkut pengaturan teknologi untuk menghasilkan produk, hingga pada akhirnya menentukan tingkat dan kualitas surplus. Terdapat 2 mode pembangunan, yaitu industrialisme yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi serta pemaksimalan output, dan juga informasionalisme yang berorientasi pada perkembangan teknologi. Dari kedua mode tersebut, juga terdapat kategori dalam mode perekonomian sebuah negara. Pertama, sumber agraria yang meningkatkan surplus. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan kuantitatif tenaga kerja dan juga sumber daya alam. Kedua, industrialisme sebagai sumber peningkatan surplus. Terletak pada pengenalan sumber daya energi baru dan pada kemampuan untuk mendesentralisasikan penggunaan energi di seluruh proses produksi dan sirkulasi. Yang terakhir, sumber informasionalisme yang meningkatkan surplus. Hal ini terletak pada teknologi pembangkitan pengetahuan, pemrosesan informasi, dan komunikasi simbol.
Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang sudah paham kan tentang keterkaitan antara teknologi dan manusia yang pada akhirnya membentuk pola dan identitas baru dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.